Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sampai detik ini dan selanjutnya kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani. Anak-anakku, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Dan jangan lupa untuk menjaga sholat 5 waktunya. Jaga hafalannya. Oke? Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih di tema 2, subtema 2 untuk pertemuan kedua. Anak-anakku, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Membaca Al-Fatihah, membaca doa sebelum belajar, membaca Asmaul Husna. Agar apa yang kita lakukan diberi pahala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai. Untuk mengawali pelajaran pada kesempatan kali ini, kita awali dengan menyanyikan sebuah lagu. Insya Allah anak-anakku sudah kenal dan hafal dengan lagu ini. Silakan disimak. Nah, itu dia lagu Balonku Ada 5. Kalian tahu siapa yang mengarang lagu Balonku Ada 5? Pengarangnya yaitu Pak Kasur yang telah lagu ini diubah oleh A.T. Mahmud. Itu sebagai persepsi untuk mengawali pelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk materi intinya. Kira-kira kita akan belajar apa, Nak? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Oke, hari ini kita akan belajar tentang angin. Kalian tahu apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Nah, angin kemarin termasuk salah satu benda apa, Nak? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Ya, angin termasuk salah satu contoh benda gas. Angin adalah udara yang bergerak. Jadi angin itu tidak diam, Nak. Kan angin itu tidak bisa kita raba atau kita pegang atau kita tangkap. Tapi sebenarnya angin itu bergerak kayak manusia, berputar-putar. Oke, sekarang kita akan belajar tentang angin laut. Apa itu angin laut? Ada yang tahu? Angin laut itu adalah angin yang bergerak dari mana, Nak? Coba
Kalau dari panah ini, kalian bisa menyimpulkan angin laut itu apa? Ya, angin laut adalah angin yang bergerak dari mana nak ini? Dari laut menuju ke daratan. Nah, angin laut ini biasanya dimanfaatkan oleh siapa yang sering menggunakan angin laut? Dimanfaatkan oleh seorang nelayan. Jadi ketika nelayan sedang berlayar mau pulang, dia memanfaatkan angin laut karena geraknya dari laut ke daratan. Nah, selain angin laut, ada juga namanya angin darat. Kalau angin darat berarti kebalikannya. Tadi ketika angin laut itu bergerak dari lautan ke daratan, berhembus dari laut ke darat. Kalau angin darat sebaliknya, berhembus dari darat menuju ke laut. Nah, angin laut ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi atau berangkat mencari ikan. Nah, angin darat ini bertiup pada malam hari. Jadi ketika para nelayan itu biasanya mereka berangkat pada malam hari. Anginnya ini bertiup dari daratan menuju ke lautan. Angin darat terjadi pada malam hari dan angin laut terjadi pada siang hari. Nah, orang-orang yang dekat dengan daerah pantai atau lautan biasanya mata pencaharian utamanya yaitu melaut, mencari ikan di lautan. Oke, sudah paham nak sampai di sini? Insya Allah gampang kok. Nah, sekarang kita masuk materi tentang manfaat angin selain angin laut dan angin darat. Coba, bisakah kalian menebaknya? Apa sih manfaat angin itu? Oke, manfaat angin. Yang pertama, nah kemarin waktu Ustazah sudah menjelaskan tentang benda gas, sudah melihat kan? Ini benda ini namanya balon udara. Nah, kenapa balon ini bisa terbang? Balon udara ini bisa terbang karena balon udara ini dimasuki yang namanya gas. Gasnya gas hidrogen. Kalau kita kan menghirup udara, itu yang kita hirup namanya gas oksigen. Terus yang kita hembuskan itu namanya gas karbon dioksida. Nah, ketika mau menerbangkan balon udara ini, gas yang dimasukkan ke balon udara ini namanya gas hidrogen. Nah, di sini kayak keranjang ini, di sini bisa dimasuki oleh kita, nak. Kalau kalian pengen mencobanya. Yang kedua, nah, ini dia mainan yang lagi populer saat ini. Namanya apa nak? Namanya layangan. Nah, coba bayangkan ketika tidak ada angin yang bisa berhembus kencang, apakah layangan itu bisa terbang? Tentu saja tidak. Kalau ada angin, tapi anginnya itu tidak terlalu kencang, hanya semilir. Nah, itu pasti layangannya itu juga tidak akan bisa terbang setinggi mungkin. Bahkan ketika mau diterbangkan, itu pasti jatuh lagi dan lagi. Oke, yang ketiga yaitu, nah ini pesawat terbang. Pesawat ketika mau terbang itu juga membutuhkan angin. Nah, anginnya itu juga tidak yang terlalu kencang banget. Kalau anginnya, tekanan anginnya itu terlalu besar, nanti akibatnya apa coba nak? Kalian pernah lihat berita tentang pesawat yang jatuh atau pesawat terbalik? Itu karena angin yang menerpa pesawat terbangnya itu terlalu kencang sehingga pak pilotnya tidak bisa
mempertahankan posisinya, jadinya pesawatnya oleng. Lanjut. Nah, pernahkah kalian membuat mainan seperti ini? Namanya ini kincir mainan. Terbuat dari apa, Nak? Batangnya terbuat dari sedotan. Nah, ini baling-balingnya terbuat dari kertas origami. Nanti kalau kalian masih punya sisa-sisa origami, silakan berkreasi di rumah. Daripada bosen, yuk kita manfaatkan benda-benda di sekitar kita untuk membuat mainan. Karena dengan kalian sering berkreasi membuat sesuatu, misalnya kayak membuat layangan sendiri atau pesawat mainan sendiri, membuat kincir mainan, itu akan melatih kecerdasan kalian, terutama kecerdasan berkreasi. Kecerdasan itu banyak, nah ada yang pandai menulis, ada yang pandai membaca, ada yang pandai membacakan puisi, ada yang pandai membuat sesuatu barang-barang bekas dijadikan barang-barang yang bernilai. Nanti kalian yang punya cita-cita sebagai seorang pembisnis, nah buatlah barang-barang yang tidak dimanfaatkan menjadi barang-barang yang berharga. Lanjut. Nah, kalian pernah melihat ini, Nak? Ini sama tidak seperti gambar yang sebelah sini? Sama ya, kalau ini kan hanya mainan. Kalau yang ini gambar asli, namanya kincir angin. Coba, negara mana yang termasuk negara yang julukannya negara kincir angin? Ada yang tahu? Namanya adalah negara Belanda. Negara Belanda itu terkenal dengan sebutan negara kincir angin karena di sana banyak sekali kincir angin yang didirikan. Nah, sama kincir angin ini memanfaatkan energi angin untuk memutarkan baling-balingnya tersebut. Nah, kalau tidak ada angin, generatornya yang ada di sini tidak bisa memutarkan turbinnya. Turbin itu ini, Nak, untuk memutarkan baling-baling. Selain terkenal sebagai negara kincir angin, di negara Belanda sana juga banyak yang namanya bunga tulip. Nah, selain ada manfaatnya, angin itu juga ada angin yang berbahaya atau membahayakan bagi diri kita. Contohnya, angin apa, Nak? Angin puting beliung atau angin topan. Jadi ketika angin itu bertiup sangat kencang, itu juga bisa berbahaya untuk kehidupan kita. Coba kalau anginnya itu tidak bisa dikendalikan, pasti kalian pernah membaca berita atau melihat berita atau membaca koran tentang angin puting beliung. Itu kalau terlalu kencang bisa merobohkan tanaman, benda-benda di sekitar kita bisa terbang kemana-mana. Rumahnya kalau tidak kokoh itu juga akan rubuh. Nah, ketika ada angin puting beliung, itu kalian berusahalah menyelamatkan diri ya. Kalau kalian sedang berada di dalam ruangan, kuncilah semua pintu ataupun tutuplah jendela dan berlindunglah. Ketika ada di luar, cari ke tempat yang aman ya. Oke, nah, itulah pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang angin, manfaat angin, dan contoh angin yang berbahaya. Silakan kalau ada materi yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Ustazah ataupun bisa cari-cari sendiri ya. Oke, cukup sekian pemateri dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi